Film sinematik Monsterverse memang selalu ditunggu-tunggu ya guys. Gak terkecuali film yang kali ini mengisahkan pertarungan sengit antara Godzilla versus Kong yang tentunya berdampak kepada umat manusia untuk menemukan segala cara agar mampu bertahan hidup. Salah satunya dengan memusnahkan kedua raksasa itu agar perungan mereka nggak lagi menjadi ancaman bagi manusia. Tapi menariknya, ternyata film Godzilla vs Kong ini bukan film pertama yang membahas kisah Kong. Yuk simak dulu 7 film terkeren yang juga membahas si raksasa Godzilla dan King Kong. King Kong vs Godzilla 1962. Sebenarnya King Kong dan Godzilla bukan pertama kali bertemu dalam film Godzilla vs Kong pada tahun ini. Melainkan untuk pertama kalinya, dua tokoh fiksi populer yang berbeda negara ini bertemu dalam King Kong vs Godzilla pada tahun 1962 yang dibuat oleh Toho Company dan disutradarai oleh Ishiro Honda. Berbeda dengan King Kong versi asli yang memakai teknik stop motion, Kong dalam film ini menggunakan kostum seperti halnya Godzilla. Karena terbatasnya teknologi, jika dilihat di zaman sekarang film ini akan terasa aneh karena visual efeknya yang masih sederhana. Tapi wajar saja ya guys, karena film ini memang dibuat tahun 1962. Walaupun begitu, nggak ada salahnya ditonton loh. King Kong 1976. Di tahun 70-an, dibuatlah film remake pertama untuk King Kong. Di film ini, Kong ditampilkan dalam sebuah kostum dan visual efeknya masih terasa kurang. Walaupun remake, banyak terjadi perubahan detail cerita mulai dari latar yang diubah dari era 30-an ke 70-an hingga nama-nama tokoh yang diubah serta plot yang juga diubah. Di akhir film, Kong memanjat gedung WTC yang di film originalnya, Kong memanjat Empire State Building. Ulasan untuk film ini juga cenderung biasa saja, tapi dari sinopsisnya masih cukup menegangkan untuk diikuti guys. Mulai dari Carl Denham yang nekat membawa timnya untuk syuting ke Skull Island, lalu secara nggak diduga mereka bertemu sosok gorila raksasa muncul dan mengacaukan rencana mereka. Konflik semakin meningkat ketika Carl secara diam-diam justru berniat untuk membawa monster raksasa tersebut ke New York. King Kong Lives 1986. 10 tahun kemudian dirilis sequel dari remake King Kong berjudul King Kong Lives pada tahun 1986. Film ini disutradarai oleh John Guillermin dan diproduksi oleh De Laurentiis Entertainment Group dengan menampilkan efek khusus dari Carlo Rambaldi. Kisahnya tentu meneruskan film sebelumnya, di mana Kong ternyata masih hidup dan koma selama 10 tahun kemudian. Kong sendiri hidup di hutan sehingga nggak ada yang tahu nih guys, kalau Kong masih hidup. Walaupun telah dibintangi oleh artis-artis ternama yaitu Linda Hamilton dan Brian Kerwin, sayangnya film ini mendapatkan ulasan negatif mulai dari cerita yang membosankan hingga visual efeknya yang buruk bahkan untuk ukuran 80-an sekalipun. King Kong 2005. Film King Kong tahun 2005 ini dinilai menjadi salah satu film terbaik yang berhasil mengisahkan si monster raksasa King Kong. Remake kedua ini disutradarai oleh Peter Jackson dengan menggunakan cerita dan latar yang sama persis dengan versi 1933, yaitu tentang produksi film di sebuah pulau yang menjadi asal muasal bertemunya para kru produksi film tersebut dengan King Kong. Namun durasi filmnya sendiri menjadi lebih lama, yaitu mencapai 3 jam. Film ini menyajikan cerita dan pengembangan karakter yang cukup padat di awal film. Visual efek yang sudah canggih menjadi keunggulan film King Kong ini. Banyak adegan versi 1933 yang dibuat ulang di dalam film ini dengan teknologi yang jauh lebih canggih. Film King Kong versi tahun 2005 ini juga dibintangi oleh artis ternama yaitu Andrew dan Bruce Baxter. Andrew sendiri menerima tawaran tersebut karena skenario film dibuat oleh penulis favoritnya yaitu Jack Driscoll.
Godzilla 2014. Film Godzilla tahun 2014 ini menjadi film pertama yang wajib kalian tonton sebelum film Godzilla vs Kong karena alur ceritanya akan cukup berkaitan nih guys. Kisah dalam film ini sendiri dimulai dengan kunjungan peneliti Ishiro Serizawa dan Vivian Graham ke Filipina, tempat di mana terjadi longsor tiba-tiba di area penambangan. Setelah ditelusuri, keduanya menemukan kepompong raksasa di dalam longsoran tersebut beserta kerangka raksasa yang telah lama mati di sana. Gak lama setelah penemuan itu, terjadi gempa di area nuklir Janjira dan menyebabkan Janjira menjadi wilayah terisolasi karena adanya bahaya radiasi nuklir. Kisah sebenarnya baru dimulai 15 tahun kemudian nih guys, saat Ford Brody dan Joe Brody yang menjadi tokoh utama mulai merasakan keanehan bahwa penyebab gempa 15 tahun lalu bukan hanya sekedar gempa biasa. Bencana itu ternyata merupakan efek dari bangkitnya monster bernama Muto dari kepompong yang ditemukan di Filipina. Muto ini kembali beraktivitas setelah 15 tahun lamanya. Hampir nggak ada harapan, manusia mulai mengandalkan Godzilla untuk mengalahkan Muto yang semakin mengancam peradaban manusia. Film ini menuai banyak pujian loh guys, walaupun alur cerita memang dinilai lambat. Namun kesan klasik dan masif dari monster khas Jepang dengan sentuhan elemen emosional sebagai tambahan tetap menjadi alasan kenapa kalian gak boleh melewatkan film ini. Kong Skull Island 2017. Legendary Pictures yang telah sukses menghidupkan kembali Godzilla pada tahun 2014 berambisi untuk mempertemukan kembali Godzilla dengan Kong. Maka, King Kong sendiri perlu dibuatkan film baru yang menyesuaikan dengan konsep modern seperti Godzilla pada filmnya di tahun 2014 silam. Akhirnya Legendary Pictures merilis film Kong Skull Island pada tahun 2017 dengan ulasan yang beragam. Berbeda dengan remake sebelumnya, cerita dalam film ini terbilang fresh dan tidak 100% mengikuti versi originalnya. Berlatar pasca Perang Vietnam di tahun 70-an, kisah berawal dari rencana Bill Randa yang diperankan oleh John Goodman untuk menemukan potensi di pulau antah berantah di kawasan Pasifik. Bill pun mengajak anak buahnya dan sekelompok tentara yang dipimpin oleh Preston Packard untuk pergi ke pulau tersebut. Gak tanggung-tanggung, Bill juga mengajak James Conrad dan Mason Weaver sebagai jurnalis fotografer untuk mempublikasikan temuannya. Malangnya, tim ini malah disambut oleh kemarahan makhluk raksasa bernama Kong, sehingga mereka harus berjuang menemukan jalan pulang. Film berdurasi 2 jam ini sendiri akan menyuguhi kita dengan banyak adegan yang sukses membuat detak jantung meningkat. Akting dari para pemain pun sangat patut diacungi jempol. Ditambah efek CGI yang sudah sangat canggih ini, membuat film Kong versi tahun 2017 ini sangat amat nggak boleh kalian lewatkan guys. Godzilla King of the Monsters 2019. Godzilla King of the Monster merupakan sequel dari film Godzilla sebelumnya nih guys. Film yang disutradarai oleh Michael Dougherty ini merupakan film ke-35 dalam franchise Godzilla dan menjadi film Godzilla ketiga yang sepenuhnya diproduksi oleh studio Hollywood. Kisah dalam film ini sendiri mengambil latar waktu 5 tahun setelah keberadaan monster raksasa Titans terungkap. Seorang ahli paleobiologi yang bekerja di sebuah organisasi bernama Monarch mengobservasi Titans dan menyaksikan sendiri kelahiran larva bernama Mothra. Konflik mulai terlihat saat Emma dan anaknya Madison diculik oleh kelompok orang yang dipimpin oleh Alan, sehingga Mothra melarikan diri dan menjadi kepompong di bawah air terjun terdekat. Gak sampai di situ, Alan pun membangunkan King Ghidorah yang akhirnya membangkitkan seluruh Titans di berbagai belahan dunia. Akhirnya Godzilla pun harus unjuk kekuatan untuk mengalahkan King Ghidorah. Nah itu dia guys, 7 film yang wajib kalian tonton sebelum menonton film Godzilla vs Kong versi tahun 2019. 7 film tersebut akan memberikan kalian gambaran yang lebih luas loh guys tentang asal-usul Godzilla maupun Kong. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi.